Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan penglihatan dalam presentasi yang lebih baik, saya akan menghilangkan sementara video-video tampilan layar dari partisipan yang ikut di dalam video ini. Saya Dian Arimahija dengan NIM 22000184113 dari kelas I. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu aplikasi program tic-tac-toe sederhana dalam bahasa assembly. Tugas ini adalah tugas mata kuliah dasar sistem komputer. Link project tertera sesuai dengan apa yang ada di layar sekarang. Oke, akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di awal, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak dosen Ali Tarmuji, yang telah memberikan pengajarannya selama 1 semester, dan tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dasar sistem komputer yang diampu oleh Bapak dosen Ali Tarmuji. Akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Dalam pembahasan kali ini ada 7 yang akan kita bahas, yaitu dimulai dari deskripsi aplikasi, fitur-fitur aplikasi, alur kerja, rancangan sketsa antarmuka, coding di editor, tampilan output program, serta tampilan unggahan GitHub. Akan saya lanjutkan. Deskripsi aplikasi. Tic-tac-toe. Semua orang pasti sudah tahu apa itu tic-tac-toe, yaitu game sederhana yang mudah dan menyenangkan. Aplikasi tic-tac-toe merupakan sebuah game sederhana yang dapat dimainkan oleh 2 orang pemain. Game ini terdiri dari sebuah papan 3x3 yang terdiri dari 9 kotak kosong. Pemain harus bergantian mengisi tiap kotak tersebut dengan bentuk X dan O. Pemain yang berhasil mengisi 3 kotak secara berurutan, mau itu dalam bentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal, maka dialah yang ditentukan sebagai pemenangnya. Tic-tac-toe yang akan saya buat ini adalah berbasis dalam bahasa assembly. Akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Fitur-fitur aplikasi yang terdapat dalam program tic-tac-toe sederhana saya ini, yaitu yang pertama adalah menampilkan pesan pembuka serta pesan penutup yang mengiringi jalannya permainan. Yang kedua, dalam aplikasi ini kita bisa mengisi elemen papan board game-nya dengan X dan O. Yang ketiga, yaitu permainan ini bisa dimainkan dalam mode player versus player yang diantaranya ada 2 pemain. Dan yang keempat, fitur dalam aplikasi ini yaitu meraih kemenangan dengan 3 kotak berurut, yaitu horizontal, vertikal, maupun diagonal. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Pastinya, dalam aplikasi tic-tac-toe yang saya akan buat ini mempunyai alur kerja yang signifikan dan berurutan. Maka saya paparkan dan akan saya jelaskan alur kerja yang terdapat dalam program aplikasi saya tersebut. Yang pertama, kita akan pastinya running programnya terlebih dahulu agar kita bisa menjalankan program sesuai yang kita mau. Dan yang awal mula pertama adalah menampilkan pesan pembuka seperti memberi ucapan selamat datang ataupun lain-lain. Selanjutnya menampilkan papan board, yaitu papan game yang bisa kita isi dengan X dan O. Selanjutnya tiap player bergantian mengisi kotak dengan X dan O. Selanjutnya, jika salah satu player sudah melengkapi 3 kotak berderet mau itu horizontal, vertikal maupun diagonal, maka dialah yang pemenangnya. Selanjutnya, jika persyaratan kemenangan sudah terpenuhi, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menampilkan pesan kemenangan. Dan
Yang selanjutnya yaitu menampilkan pesan penutup, yaitu pesan kemenangan maupun pesan ucapan kepada pemenang. Dan yang terakhir, game sudah berakhir dan selesai, lalu program akan tertutup. Akan saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Rancangan sketsa antarmuka. Rancangan sketsa antarmuka dalam program saya, yaitu aplikasi Tic-Tac-Toe yang saya desain, yaitu seperti yang ada di slide ini. Bisa kita lihat dalam tampilan awalnya, yaitu terdapat gambar ucapan selamat datang bagi mereka yang ingin bermain Tic-Tac-Toe. Saya mengusung warna yang klasik dan warna yang santai agar tidak menyucuk mata. Yang kedua, yaitu menampilkan pesan sebelum permainan dimulai. Dalam gambar tersebut bisa kita lihat yaitu adalah berupa pengumuman, yaitu seperti langkah-langkah dan cara bermain yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan mengeklik play. Selanjutnya, tampilan game di papan board yaitu bagi pemain pertama. Bisa kita lihat bagi pemain pertama sudah mengisikan lokasi di mana mereka ingin meletakkan nilai X dan O-nya. Akan saya lanjutkan. Rancangan sketsa antarmuka yang selanjutnya yaitu tampilan game dimulai di sudut pandang pemain 1. Di sebelumnya adalah pemain 0, maka selanjutnya pemain 1 lah yang bergerak untuk mengisi papan board dengan O. Bisa kita lihat, dan pada tampilan yang terakhir yaitu tampilan game berakhir di mana sudah ditetapkan siapa pemenangnya yang sudah melengkapi secara berurut horizontal, vertikal maupun diagonal. Selanjutnya akan kita yaitu tentang coding di bagian editor, yaitu papan editor. Bisa kita lihat dalam codingan tersebut, yang pertama yaitu data segmen. Data segmen yaitu berupa data yang berisi pesan-pesan penting atau yang bisa dibilang adalah bagian utamanya. Seperti di papan board, pesan-pesan yaitu pesan berakhir, pesan mulai, pesan kepada player, pesan menang, pesan lokasi, dan pesan penutup. Selanjutnya yaitu dengan kode segmen. Disitulah proses di mana seperti codingan rumus-rumus program itu dimulai, yaitu adalah mulai, lalu dengan label program utama berisi pesan-pesan yang akan diperintahkan kepada tampilan output. Selanjutnya bisa kita lihat yaitu ada label ubah pemain. Itu adalah label yang memerintahkan kita untuk berganti pemain, yaitu pemain 0 ke pemain 1 dan seterusnya. Perbarui posisi adalah di mana saat kita sudah mengisi papan tersebut dengan X atau 0, maka lokasi tersebut sudah terisi dan kita harus mengisi di tempat yang lainnya. Cek adalah cek di mana baris mana yang sudah terisi dan yang belum. Selanjutnya yaitu cek kolom. Cek kolom yaitu cek untuk mengecek apakah kolom tersebut sudah diisi X atau 0 di tiap kolomnya. Cek diagonal program adalah berisi cek yang berbentuk diagonal, di mana jika player mengisi bentuk diagonal dan sudah memenuhi persyaratan kemenangan yaitu dengan 3 berurutan, maka disinilah program yang akan dipanggil. Dan yang label selanjutnya yaitu permainan selesai, yaitu berisi bersihkan layar dan memberikan perintah-perintah lainnya seperti pesan mulai serta hingga pesan berakhir. Selanjutnya, coding di IDE atau editor selanjutnya yaitu set penunjuk. Set penunjuk yaitu berisi tentang looping, yaitu di mana kita mulai
mengisi lokasi yang ingin kita tujukan. Lain yaitu menampilkan pada tampilan layar, label bersih layar, membersihkan layar, dan mengulang kembali tampilan output. Baca keyboard adalah perintah untuk membaca inputan yang ingin kita lakukan dalam lokasi-lokasi yang ingin kita berikan pada X dan 0 dan O. Set penunjuk yaitu sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu N, yaitu berakhirnya suatu program jika sudah mendapatkan suatu pemenang dari antara pemain 0 dan pemain 1. Bisa kita lihat tampilan output dalam program tersebut. Ya, dan yang pertama adalah ini. Selamat datang. Yang pertama ini adalah tampilan output program saat program baru saja dijalankan, di mana mereka meminta kita untuk menginput lokasi dari X dan 0 untuk menjalankan permainan. Ini adalah bagian awal permainan. Dan dalam foto gambar yang kedua ini, yaitu di mana saat kita sudah bermain antara pemain 0 dan pemain 1 sedang memperebutkan kemenangan. Bisa kita lihat, kita mengetikkan lokasi lalu terinput ke dalam papan board game dan menampilkan output seperti papan board di sini. Dan dalam gambar yang ketiga ini bisa kita lihat jika salah satu pemain antara pemain 0 dan pemain 1 sudah mendapatkan kemenangan, maka selanjutnya aplikasi ini, dalam program ini mereka akan menampilkan sebuah pesan, yaitu permainan sudah berakhir dan memberitahu siapa pemenangnya, serta memberikan ucapan-ucapan seperti ucapan selamat dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini adalah tampilan unggahan program saya, yaitu program aplikasi Tic-Tac-Toe sederhana saya dalam website GitHub. Bisa kita lihat, saya sudah mengupload program yaitu dalam bentuk file assembly dan file saat execute-nya. Sekian presentasi dari saya tentang tugas akhir aplikasi Tic-Tac-Toe dalam bahasa assembly. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Saya kali ini akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari para audiens ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya. Apakah Tic-Tac-Toe di program itu ada bisa lawan AI? Ya, lawan bot. Izin menjawab. Dalam project Tic-Tac-Toe yang saya buat yaitu mengusung tema yaitu Tic-Tac-Toe yang sederhana. Jadi demi kemudahan bagi saya sendiri dalam menyusun dan menjelaskannya, saya hanya membuat Tic-Tac-Toe ya dengan 2 player, yaitu tanpa melawan komputer, karena demi kemudahan saya dalam menyusun dan menjelaskan ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.